Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, hari ini seharusnya Bu Reni yang masuk. Nah, Ibu menanya, kemarin sama Bu Reni sudah ada mulai ini belajar diskusi? Belum ada, Bu. Belum ada Ada, sama Bu. sekali, Bu. Saya mulai yang baru ya. Oke, seperti biasa, eh, kita foto dulu dokumen ya. Takut apa? Silakan diaktifkan dulu videonya. Ojun nggak lagi. Baik, 1, 2, 3. Mana ini foto lembarnya? Oke, kita mulai aja nih. Saya kok ketik-ketik kok nggak ini nih. Baru muncul. Kita mulai ya, mungkin hari ini kita bahas dulu secara teori. Nah, kemudian besok selanjutnya kita akan bahas secara jurnal ya, sesuai dengan topik. Nah, hari ini kita belajar tentang audit berbasis risiko. Nah, kita masuk apa sih sebenarnya risiko audit ya. Nah, di sini risiko audit itu katanya adalah di mana auditor itu menyampaikan opini audit yang tidak tepat ketika ya laporan keuangan itu mengandung kesalahan penyajian material. Nah, berarti di sini adanya fraud, kecurangan ya dalam melaporkan hasil dari opini tadi. Nah, risiko audit itu juga di sini adanya merupakan suatu fungsi di mana ya bahwa adanya suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Nah, di luar dari kendali auditor, sehingga perlu dilakukannya namanya risk assessment. Nah, yang kedua adalah risiko deteksi. Nah, kemudian, risk assessment berarti di sini di lapangan terjadi adanya risiko. Ini membuat akhirnya informasi ya distribut dia tidak lengkap. Nah, sehingga si auditor salah membuat suatu kesimpulan gitu. Nah, di sini kemudian lagi adanya dalam mendeteksi itu terjadi kesalahan juga ya. Jadi ini harus benar-benar di sini betul-betul lebih kok kita bilang jeli, lebih teliti dalam menilai ya suatu dalam mengaudit laporan keuangan tadi.
Nah, jadi harus ada bukti data ya secara realnya. Jadi kalau tidak ada secara realnya, berarti kita tidak bisa membuat kesimpulan gitu. Nah, maka opini itu kan ada yang namanya disclaimer, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Kemudian ada opini istilahnya opini yang tidak wajar ya gitu. Nah, kemudian risiko kesalahan penyajian material itu dalam laporan keuangan berada di luar kendali auditor. Nah, sehingga perlulah dilakukan kembali adanya risk assessment. Nah, kemudian setelah dilakukan risk assessment tadi, ya, maka selanjutnya auditor akan merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sebagai tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Nah, kita lihat di sini ya jenis dalam resiko audit tadi ya apa sih resikonya, sifatnya bagaimana, sumbernya dari mana. Nah, yang pertama di sini ada inherent risk atau resiko bawaan. Nah, jadi ada yang diperoleh misalnya mungkin bawaan itu dari hasil opini laporan keuangan yang sebelumnya itu diselesaikan dulu sebelum kita mengaudit yang baru gitu. Nah, kemudian adanya control risk ya risiko pengendalian. Nah, ini jenis resikonya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya di sini ada laporan keuangan mungkin atau berpotensi mengandung salah saji material. Nah, sumbernya ini di sini diperoleh ya tujuannya adalah operasi entitas dan rancangan implementasi pengendalian itu internal oleh si manajemen gitu. Jadi di sini adanya kesalahan yang dilakukan oleh manajemen itu menyebabkan, nah ini jenis dari risiko itu tadi. Nah ini yang harus perlu diperbaiki sehingga tidak terjadi yang namanya di sini salah saji dalam material. Ini dokumen. Nah yang kedua di sini jenis risiko auditnya itu adalah detection risk atau risiko deteksi. Nah sifat dari risiko ini itu auditor mungkin gagal dalam mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi tidak ada bukti yang otentik untuk membuktikan ya kesalahan itu tadi. Nah, jadi ini sumbernya dari mana? Sumber dari deteksi risk ini sifatnya dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Nah, jadi kesalahan dalam mengaudit di sini dalam prosedurnya di sini ternyata mendapatlah yang namanya kesimpulan ya yang jadi tidak lengkap sehingga membuat laporan keuangan itu tadi untuk opini tadi itu membuat kesalahan dalam informasi tadi seperti itu. Baik, nah kita lanjut. Nah komponen dari halo, dengar suara ibu? Dengar ya. Oke. Kita lanjut komponen risiko audit ya di sini kita lihat dari jenis risiko auditnya ini siapa? Oke. Nah, yang pertama risiko di sini adalah inherent risiko inherent. Di sini definisinya dia mendefinisikan bahwa kerentanan suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, nah kemudian saldo akun atau pengungkapan terhadap kesalahan penyajian yang mungkin material. Jadi sebelum mempertimbangkan pengendalian internal yang terkait. Nah, ini definisi dari risiko inherent. Nah, kemudian kalau kita mendefinisikan lagi tentang control risk atau risiko pengendalian, di sini dia mendefinisikan bahwa risiko ini terjadi adanya kesalahan penyajian, ya, di mana dalam suatu golongan transaksi atau saldo akun atau pengungkapan yang mungkin material. Nah, jadi ini tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi. Nah, secara tepat waktu di sini oleh pengendalian internal yang entitas. Nah, terakhir ketiga adalah jenis komponen risikonya itu adalah detection risk. Nah, detection risk ini di sini risiko di mana bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor itu dia menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima ya dan tidak akan mendeteksi suatu kesalahan ya penyajian yang ada dan mungkin materialnya. Jadi baik secara individu maupun ini adalah sifatnya kolektif. Nah, ketika digabungkan dengan kesalahan yang lain, itu. Nah,
audit berbasis resiko di sini kita lihat di sini error based audit ya, istilahnya di sini adalah sehingga dari yang tadi kita menyimpulkan bahwa pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit. Nah, sehingga di sini kita memulainya dengan adanya suatu perencanaan ya, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan atau fraud gitu. Nah, jadi RBA ini memusatkan pada perhatian di mana dalam melaksanakan catatan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, tapi dia juga memusatkan perhatian pada proses akuntansi tadi. Jadi pemulihan dan pencatatan data, kemudian pengidentifikasian indikator yang mengalami resiko kegagalan. Nah, ini yang harus dihindari ya, sehingga tidak terjadi yang namanya audit istilahnya risiko tadi dalam laporan keuangan tadi istilahnya. Nah, tujuan dalam entitas di sini ya dalam membuat laporan keuangan itu bebas salah sajian material. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, di sini yang kita lihat tadi bahwa ada 3 jenis risiko tadi, risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko salah saji material. Nah, kalau dia ternyata risiko inherent di sini dia bisa berbentuk dia di sini ada jenisnya, ada risiko rendah, sedang, dan tinggi. Nah, risiko inherent ini atau di sini dia bisa menuju ke risiko bisnis fraud yang menghalangi tercapainya tujuan. Nah, jadi bisa dia mengalami sampai ke tingkat yang tinggi. Ya, kalau kita lihat dari sini. Nah, sedangkan risiko pengendalian di sini adalah bagaimana si manajemen itu dapat melakukan pengendalian internal ya dalam menangani risiko yang diidentifikasikan. Nah, jadi dia dari tingkat yang tinggi menuju ke yang rendah, karena dia di sini adalah untuk menetralkan atau meminimalkan permasalahan tadi, memperkecil. Nah, kemudian untuk resiko salah saji, kalau kita lihat di sini dia posisinya di sini, jadi dia nggak terlalu tinggi resikonya, posisinya di rendah. Jadi di sini hanya resiko residual manajemen saja. Jadi manajemen ya benar-benar tidak menyiapkan dokumen sehingga salah dalam melakukan penyajian laporan keuangan tadi. Nah, jadi salah dalam melakukan pembukuan ya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, dalam langkah audit berbasis risiko ya di sini. Nah, kita kalau lihat di sini, ini konsep spesiesnya dan ini latitude-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya pada yang di sini ini risiko residual ya. Ini inherent risiko. Nah, di sini perlunya ada pengendalian ya dari risiko inherent ini ke menuju ke risiko residual. Nah, jadi RBN ini sini ya perlu adanya penengah ya, pengawasan ya dalam operasi ya yang lebih efektif ya kalau kita lihat dari gambar langkah dalam audit berbasis risikonya gitu. Nah, baik, ini terlalu kecil kali pesannya kita buat. Oke, kita ingin membandingkan tentang risiko based audit dengan traditional audit. Nah, yang pertama di sini kita lihat dalam traditional internal audit. Di kebijakannya, nah dia itu memulai dengan adanya kebijakan dan prosedur yang disetujui. Nah, kalau kita lihat dalam auditnya, dia itu berdasarkan adanya peraturan. Ya, kemudian dia berfokus pada kepatuhan dan peraturan itu tadi. Kemudian di sini dia berperan sebagai polisi. Ya, berperan sebagai polisi. Nah, contohnya di sini adalah adanya uji transaksi. Nah, namun secara historis dia juga berfokus pada proses keuangan dan akuntansi. Nah, jadi di sini dalam mengaudit makanya katanya rekomendasi itu tidak mengharuskan, tetapi dia menyarankan. Jadi bahasanya kalau kita bilang dia tidak wajib, tapi harus disarankan atas ini ya penemuan-temuan dalam uji transaksi tadi. Nah, untuk di reportingnya, laporannya di sini dia didasarkan pada laporan pengecualian. Kemudian laporan juga hanya berfokus pada laporan operasional saja.
ya dia laporan operasional saja, dan laporan ini pada tingkat bawah. Nah, untuk identifikasi persoalan dan permasalahannya di sini sifatnya minor, masih kecil, bukan mayor, minor. Ya, tapi dia mudah merespon mengenai fokus pada sistem dan departemen-departemen tersendiri. Nah, jadi dia setiap bagian-bagian, jadi berfokus pada sistem dan departemen sendiri. Tapi di sini dia lebih konstruksi didasarkan pada tingkat kepatuhan, ya operasi dan kontrol, ya dari kontrol itu tadi. Nah, ini kalau kita lihat dari perbedaannya. Nah, sedangkan kalau kita melihat di sini secara objektivitas, ya dia lebih objektif dan mudah ini ya dalam menetapkannya. Nah, jika dia objektif tidak ada, maka bisa membuat objektif sendiri sebagai bahan pertimbangan audit tadi. Nah, peran audit ini mendukung objektif, bukan bertentangan. Dia lebih berobjektif, ya istilahnya lebih jelas temuan itu tadi, tapi dia tidak berhubungan dengan istilahnya ada pertentangan ya. Jadi istilahnya kalau kita bilang temuan yang didapat itu dia memang harus jelas unsurnya, ya lebih real, ya tapi tidak membuat satu ini ya membandingkan, ya seperti itu. Nah, objektifnya itu harus mencakup sistem, kemudian proses dan departemen tadi. Nah, ini kalau dilihat dari objektifnya. Nah, kalau kita lihat dari risikonya, risknya, ya perbedaan di sini, dia mempertimbangkan risiko signifikan perusahaan di masa depan. Kemudian dia melakukan adanya pengawasan, ya dalam responsif, ya. Nah, perannya di sini dia sebagai konsultan internal dan katalis. Nah, kemudian kalau dia untuk audit sini dia merekomendasi pemecahan masalah. Nah, kalau di sini tidak yang di atas tadi. Kalau di sini dia malah untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, kalau tadi tradisional internal audit dia merekomendasi tapi hanya khusus menyarankan saja. Jadi bahasanya boleh dilakukan, boleh tidak, ya, seperti tidak wajib. Nah, kalau ini ya, ini sangat dilaksanakan, sangat wajib ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi hasil audit itu tadi. Nah, dalam melakukan penilaian risiko dari risk register dan scoring risiko itu tadi. Ya, dia memulainya dari awal ya menilai risiko tadi sampai akhirnya dia menilai dari berapa sih nilai dari hasil risikonya itu tadi. Apakah berapa kita bilang angkanya mungkin dari 1 sampai 10 gitu. Berapa tingkat risikonya itu tadi. Ya, karena tadi kan kalau kita lihat adalah risiko rendah, sedang dan tinggi seperti itu. Nah, kita lanjut dalam untuk selanjutnya di audit, dia bekerja mempertimbangkan risiko, tapi dia melihat adanya pengawasan yang diharapkan atau tindakan mitigasi ya. Jadi istilahnya dengan adanya pengawasan risiko tadi itu kita bisa ini ya memperbaiki ya, dapat mengontrolnya lebih menuju agar risiko itu lebih menurun gitu. Nah, pekerjaan dalam mengikuti profil risiko ini ya, suatu risiko dikelola melalui beberapa departemen. Kemudian audit akan mempertimbangkan bagaimana caranya menilai dan bekerja melalui departemen tadi. Nah, jadi dia mempertimbangkan dalam penilaian untuk masing-masing departemen tadi. Nah, sehingga audit di sini sifatnya adalah kualitatif dan didasarkan pada penilaian profesional. Kopinya ada manis nih.
Baik, kita lanjut ya. Sorry. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya. Nah, audit ini dia mencakup seluruh proses dan sistem yang tercapai di institusi tersebut. Nah, dalam melakukan audit dia hanya menanyakan apakah perusahaan melakukan sesuatu dengan benar, ya bahasanya adalah kepatuhan atau dalam pengendalian operasinya. Tapi juga dia akan menanyakan apakah di sini perusahaan juga akan melakukan dengan tepat ya dalam melakukan efektivitas atau desain dalam kontrolnya. Itu tadi. Nah, kalau kita lihat selanjutnya kita masuk ke pelaporan. Nah, dalam reporting di sini risiko itu diprioritaskan pada tingkat strategi dan operasional yang penting. Nah, selanjutnya, itu adalah kualitatif dan pengendalian. Penilaian profesional itu dipakai untuk memperingatkan dan mengambil kesimpulan risiko tadi. Nah, jadi laporan tadi akan dibuat dalam suatu diskusi ya bersama manajemen untuk menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan agar risiko tadi itu bisa diselesaikan. Nah, jadi rekomendasi ini bukan resep tetapi saran yang harus dilakukan agar untuk kedepannya tidak semakin lebih bertambah, tapi lebih menurun ya dan tidak terjadi kembali ya seperti itu. Kemudian, oke. Dan kita lihat tata kelola dan pengendalian manajemen risiko. Nah, di sini, nah kalau kita lihat ini good governance ini ya. Di sini adanya pengendalian internal, audit internal dan manajemen risiko. Nah, dalam manajemen risiko dan audit internal ini harus melakukan sama-sama pengukuran dan evaluasi. Jadi perlunya adanya efektivitas. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya. Oke. Nah, pemenuhan di sini. Ya, kalau kita lihat dalam audit internal, pengendalian internal, nah perlunya adanya di sini pemenuhan. Nah, adanya pemenuhan. Nah, dalam pengendalian internal ini di sini kita akan melakukan yang namanya pencegahan dan mitigasi tadi. Nah, jadi perlulah di sini perusahaan melakukan yang namanya sustainable pertumbuhan dan harus mengetahui apa saja strategi bisnis yang bisa dilakukan agar tercapainya namanya keunggulan operasional. Nah, sehingga namanya good corporate government. Ya, terciptalah tata kelola perusahaan yang lebih baik. Nah, jadi perlu adanya pengendalian internal dan manajemen risiko tadi. Nah, kalau kita membahas tentang tata kelola, dia mendefinisikan di sini adalah adanya rangkaian hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain di mana tujuannya perusahaan itu dan cara mencapai tujuan dalam membentuk kinerja yang tepat. Nah, bagaimana sih sebenarnya tata kelola perusahaan yang baik? Nah, tata kelola perusahaan yang baik itu kita perlu adanya etika bisnis, kemudian penetapan tata perilaku. Nah, perilaku yang baik ya yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, kemudian kepatuhan terhadap adanya kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang ada di organisasi itu tadi. Nah, jadi itu tergantung dari organisasi tadi, ya kan? Dan terakhir adalah nilai-nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jadi istilahnya pemegang saham juga akan menilai ya tentang manajemen dari organisasi tadi. Apakah dalam 1 tahun ini organisasi itu sudah cukup baik atau tidak? Nah, itu sangat penting agar tercapailah yang namanya tata kelola yang baik ya seperti itu. Nah, tapi sering yang terjadi adalah kebanyakan di sini kepatuhan dan tentang regulasi kebijakan yang dilakukan oleh si organisasi tadi. Nah, ini yang perlu benar-benar diperhatikan dan behavior ya dalam penetapan tata perilaku tadi ya manajemen. Contoh di sini ya untuk di Bang Dunia, dia mengatakan good governance itu merupakan kekuasaan di mana digunakan dalam mengolah sumber daya sosial dan ekonomi dalam pengembangan masyarakat.
Nah, sedangkan menurut si Unit National Development, good government itu dia mendefinisikan bahwanya adanya praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggara ya, secara politik, ekonomi, dan administrasi di semua tingkat. Nah, jadi ini dipengaruhi oleh bidang politik, ekonomi, dan administrasi ya dalam melakukan good government itu tadi. Nah, tujuan dari conference government di sini adalah sebenarnya adalah yang pertama melindungi hak dan kepentingan si pemegang saham. Nah, yang kedua, itu juga akan melindungi para anggota stakeholder ya dan non pemegang saham tadi. Nah, di sini mungkin salah satunya adalah direksi ya. Nah, kemudian meningkatkan nilai perusahaan dan para si pemegang saham. Kemudian tujuan keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of director dan manajemen perusahaan. Kemudian terakhir adalah meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior perusahaan. Nah, jadi kalau tujuan ini tercapai, maka terciptalah yang namanya tata kelola perusahaan yang baik itu tadi. Nah, manfaat dari good corporate government di sini adalah bisa mencegah terjadinya namanya praktek ya pengumpulan laporan keuangan kepada si pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan. Nah, selanjutnya adalah dia dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan agar lebih efektif. Nah, jadi setiap dengan pengaruh teknologi, pengaruh dari kebijakan dari pemerintah. Nah, ini sangat penting. Bagaimana sih tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi? Nah, karena ada dampak-dampak eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan dalam suatu perusahaan itu tadi. Nah, kemudian juga mengarahkan dan pengendalian kegiatan yang bisnis, ya kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari si pemilik perusahaan tadi. Oke, tata kelola yang baik di sini perlu juga di sini ada 7 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah profesionalisme. Jadi sini seorang pemegang ya manajemen itu harus memang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian efisiensi ya jumlah ketentuan dalam menggunakan anggaran tadi. Yang ketiga adalah transparansi, ya kan? Nah, keempat adanya kemandirian, ya kemandirian dalam suatu organisasi itu tadi. Jadi tidak berpaku terus-terusan mengharapkan dana-dana investor dari si investor tadi. Nah, jadi misalnya pandai dia menggunakan dana tadi ya dan tujuannya adalah untuk memperoleh profit ya dan kesejahteraan si pemegang saham. Nah, yang kelima adalah akuntabilitas. Nah, akuntabel dalam menjalankan dan menggunakan anggaran ya dalam mengoperasionalkan perusahaan tadi. Nah, yang keenam adalah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban seorang manajemen organisasi ini sangat penting. Dan terakhir adalah kewajaran. Ya, kewajaran itu tadi. Ya, kalau kita di sini lihat ada tiga orang yang harus yang harus kita perhatikan. Nah, di sini adalah mencegah, prevent, pengawasan. Ya, dalam mencegah prevent itu ada yang perlu diperhatikan adalah pengawasan, kode etik, training, yang polisis dan sebagainya. Kemudian mendeteksi, audit untuk pengakuan dan perbaikan korek itu adalah pembinaan, sanksi dan kebijakan. Itu tadi. Oke, kita masuk dalam manajemen risiko. Nah, kita sudah nyampe ke manajemen risiko. Nah, kita mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya manajemen risiko itu. Nah, di sini adanya pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menetapkan tindakan terbaik terkait risiko tadi. Nah, dalam proses manajemen risiko ini di sini adalah adanya penerapan kebijakan prosedur dan praktek manajemen yang dimana sifatnya itu adalah sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi
penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko, serta pemantauan dan serta mereviewnya. Nah, inilah proses-proses yang perlu dilakukan dalam menilai manajemen risiko itu tadi. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya ya, ini perlu buat nih gambar nih banyak. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari risiko tadi. Nah, kalau kita lihat prinsip dari risiko di sini ya, yang harus dilihat di sini adanya integrasi, desain, ya kan? Implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ini yang termasuk sifat yang perlu diperhatikan dalam seorang kepemimpinan yang ke-6. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam di proses kerangka kerja manajemen risiko, nah ini di sini ya, dan prosesnya. Nah, dalam menciptakan nilai dan proteksi. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan di sini? Pertama adanya integrasi. Nah, integrasi dalam menjalankan perusahaan itu tadi, organisasi tadi. Nah, kemudian struktur dan komprehensif, ya kan, kemudian harus disesuaikan, kemudian adanya penyetaraan, kemudian dinamis, ya, kemudian kita sini lihat adanya informasi yang terbaik. Nah, kemudian faktor budaya dan manusia. Nah, ini ada perbaikan yang berkesinambungan, sustainable. Nah, perlu adanya perbaikan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nilai dan proteksi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di pelaporan, ya, pelaporan, ya. Nah, pada perlakuan risiko, ya, di sini ada pelaporan. Saya kan pencatatan dan pelaporan. Nah, risiko. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini adanya skop dan konteks kriteria tadi, ya. Kemudian penaksiran risiko, kemudian kita melakukan identifikasinya, kemudian analisis risiko dan evaluasi risiko. Adanya aplikasi sistem keuangan desa atau sistem akan menggunakan analisis tahapan yang harus dilalui dalam. Nah, ini yang harus kita jalankan untuk memperoleh kondisi yang baik pengelolaan keuangan. Tidak hanya ya dalam kerangka ya dari proses dari manajemen risiko tadi. Nah, baik. Di sini kita akan melihat apa sih tujuan dan manfaat dalam perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah tujuan dalam penerapan manajemen risiko itu di sini perusahaan akan memperoleh ya kan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. Nah, yang benar dengan menghindari ya istilahnya dengan adanya manajemen risiko tadi, jadi perusahaan dapat menghindari masalah-masalah tadi yang kemungkinan menggagalkan dari tujuan dan peningkatan kinerja perusahaan tadi. Nah, yang kedua adalah mendorong manajemen yang proaktif. Nah, jadi yang istilahnya tidak terlalu aktif memuncak dengan adanya manajemen risiko tadi, ya, jadi dia mendorong manajemen yang tidak terlalu aktif menjadi lebih aktif dalam meningkatkan tujuan dari perusahaan tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan business making. Baik, selanjutnya meningkatkan di sini efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan. Tujuan selanjutnya meningkatkan kepercayaan para si pemangku kepentingan. Yang paling di sini adalah stakeholder ya, pemegang saham dan pemerintah, dan terakhir adalah adanya ketahanan organisasi. Nah, ini sangat penting ya. Jadi
inilah yang termasuk dalam tujuan dalam penerapan risiko. Nah, manfaat dalam perusahaan untuk menjalankan atau menerapkan manajemen risiko itu tadi adanya berkurangannya kejutan. Nah, kejutan surprise ini adalah kita bilang salah satunya adalah risiko problem masalah ya yang terjadi jadi tidak terjadi. Jadi dengan adanya manajemen risiko tadi lebih dihindari. Nah, kemudian eksploritas peluang. Nah, jadi dengan berkurangnya problem tadi memunculkan peluang bagi perusahaan lebih meningkatkan keberlangsungan hidup dari si perusahaan itu tadi, keuntungan. Nah, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan perencanaan kinerja dan efektivitas organisasi. Nah, jadi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya makin lebih semuanya lebih terkontrol, lebih terorganisasi, ya, sehingga lebih efektif dalam menjalankannya dengan adanya penerapan manajemen risiko tadi. Kemudian meningkatnya hubungan dengan si pemangku kepentingan, kemudian terdapatnya mutu informasi untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi dia dalam decision making, dalam mengambilkan keputusan, dia sudah memperoleh informasi-informasi terhadap semua departemen ya yang sudah istilahnya aktivitas dari masing-masing departemen tadi. Jadi dia si manajer organisasi ini tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Nah, informasi yang diperolehnya itu benar-benar lebih akurat dan lebih real. Nah, kemudian ketiga adanya meningkatnya reputasi tadi. Dan perlindungan bagi pemimpin, dan terakhir adanya peningkatan akuntabilitas dan governance organisasi. Ya, ini manfaat dalam kita menerapkan manajemen risiko tadi. Oke, ini salah satu contoh ya aktivitas dari registrasi risiko. Ya, kalau kita lihat ini tabelnya. Nah, ini ya aktivitas yang akan dilakukan, ya, ini nomor proses bisnisnya, nah ini tujuannya, nah risiko source-nya, nah risiko uraian peristiwanya, ya, kemudian sumber risikonya itu dari mana, kategori risikonya itu apa, nah kode risikonya. Nah, jadi istilahnya setiap problem itu dia sudah mengelompokkan jenis-jenis tadi. Jadi nanti ini kode risikonya masuk di risk identification. Jadi dia berurut. Makanya dia lebih terencana dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah itu tidak bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini akibat dan konsekuensinya. Ini risiko ownernya, risk owner ya. Kemudian ini unit kerja terkait. Nah, departemen mana yang mengalami problem masalah itu tadi. Nah, jadi mungkin departemen di bagian operasional, mungkin bagian SDM-nya, nah mungkin bagian pembukuan ya, setiap masing-masing bagian produksinya. Nah, itu tadi. Untuk kalau dia mendeteksi dari risk identification. Nah, kemudian masuk ke risk analisisnya. Dan dengan problem masalah yang tadi ini ya, maka akan dilihat dengan skor risiko itu tadi. Gimana likelihood-nya, impact-nya apa, level risikonya, apakah dia sedang, rendah, atau tinggi jenis risiko itu tadi. Nah, kemudian masuk di estimate control-nya, sudah ada atau tidak, apakah sudah memadai atau belum terselesaikan. Nah, berapa tingkat presentasinya? Jika dia ternyata di sini estimate controlnya sudah dilakukan belum, gitu ada. Nah, berapa tingkat penyelesaian tadi? Apakah sudah selesai, sudah memadai atau belum? Nah, baru masuk di sini adanya, kalau ternyata belum, maka dia akan masuk risk evaluation. Nah, risk evaluation di sini ada 4 yang harus diperhatikan: transport, terminate, ya, tolerant, dan react. Nah, kemudian yang mana dilakukan untuk risk evaluation dari keempat ini tadi, jenisnya yang mana? Nah, masuklah terakhir adanya risk treatment, langkah mitigasi. Untuk selanjutnya bagaimana kalau memang tidak terselesaikan tadi? Nah, apa langkah selanjutnya? Seperti itu. Jadi dia lebih
lebih terkoordinasi ya. Jadi itulah perlunya menerapkan adanya manajemen risiko itu tadi. Seperti itu. Oke. Ini topik kita yang pertama ya. Sebenarnya harusnya kita udah masuk ke topik yang ini ya. Selanjutnya, nah sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya boleh silakan untuk tahapan ini. Tapi untuk bahannya sudah dikasih nggak sama Bu Rahima? Dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang ditemukan di antaranya, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal. Halo, ini bahannya sudah ada bisa diakses kan? Dan partisipasi masyarakat yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena tiga faktor. Belum kayaknya Bu. Belum ya? Ada, Bu. Belum ada. Oh, kalau belum ada nanti mungkin Ibu kasih ke Eci aja ya. Siap-siap Bu. Baik Bu, siap Bu. Nanti Bu share aja, nanti mungkin Ya, lebih Bu. bisa enak dibaca. Kayaknya enaknya kita langsung ke jurnal mencari topiknya. Ini memang hari ini nggak apa-apa kita tuntaskan ya untuk topiknya dulu, biar besok kita bisa lebih enak untuk membahas jurnal. Karena minggu depan kita tatap muka ya. Ya kan? Oke, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanya untuk topik kita yang tadi Ibu jelaskan? Silakan. Ini nggak apa-apa, kita ke teorinya dulu. Nah, jadi besok kita lebih fokus ke ininya. Kita cari kasus. Oke, ada yang mau ditanya silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada Ibu lanjut boleh? Ya boleh Bu. Boleh, saya lanjut ya. Oke, kita masuk di sini lanjut ke proses bisnis. Nah, dalam proses bisnis di sini, ya, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dan sasaran organisasi, ya, baik dia secara efektif maupun efisien. Nah, kategori dalam proses bisnis di sini, ya, ini membagi dalam adanya proses operasi. Nah, di proses operasi di sini, ya, kita akan menilai penciptaan nilai tambahan (value created activity) bagi si stakeholder. Nah, untuk proses operasi di sini berhubungan dengan tujuan utama ya dalam mendirikannya suatu perusahaan. Contohnya, di sini ada perusahaan manufaktur yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan. Nah, di mana perusahaan jasa ini mencakup pemasaran dan pemberian jasa dan seterusnya. Jadi setiap masing-masing untuk kegiatan dari aktivitas jenis perusahaan itu tadi. Itu yang dinamakan adalah proses operasi. Nah, selanjutnya untuk proses manajemen dan proses pendukung, ya. Nah, di sini kita melihat berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan proses operasional dan dukungan terhadap proses operasional. Nah, tujuannya di sini adalah menciptakan nilai (value creation) terhadap produk dan jasa yang dihasilkan dari si perusahaan. Nah, jadi yang mencakup proses dalam manajemen dan proses pendukung di sini salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, terus manajemen di sumber daya keuangan, kemudian informasi dan teknologi, ya, dan sumber daya fisiknya. Jadi manajemen kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan manajemen hubungan eksternal. Nah, yang terakhir proses bisnis terakhir adalah proses project. Nah, jadi proses project ini berhubungan dengan yang sifatnya kegiatan bisnis yang sifatnya unik dan tidak dilaksanakan secara terus-menerusnya. Jadi dia hanya tertentu saja. Jadi istilahnya kalau kita bilang hampir mirip dengan berdasarkan kalau belajar di akuntansi biaya barang pesanan, ya kan, dan barang terus-menerus. Nah, seperti itu. Kalau masih ingat ya, baik. Nah, lanjut di proses bisnis, dia mencakup dari pernyataan visi dan misi dari suatu perusahaan. Nah, kemudian masuk apa saja tujuan dari organisasi tadi.
Nah, baik dilihat dari strateginya, operasinya, pelaporan dan kepatuhan. Jadi dia tidak jauh dari tujuan dari perusahaan itu apa berdiri. Nah, tujuan dari organisasi itu apa? Nah, kemudian kita menilai dari nilainya statement tadi, value statement. Nah, jadi ini berhubungan dengan nilai tambah atas barang dan jasa yang ditawarkan si organisasi. Nah, kemudian sasaran tahunan organisasi apa sebenarnya sasaran yang diinginkan dalam suatu organisasi tadi. Nah, nggak jauh-jauh adalah keuntungan yang semakin meningkat, kemudian keberlangsungan hidup organisasi itu tadi. Nah, kemudian masuk lagi di sasaran tahunan sub bagian inti organisasi, dan terakhir adanya presentasi rencana strategis dan dokumen yang terkait. Nah, di sini manajemen harus benar memastikan ya apakah proses bisnis ini benar-benar sudah dilakukan secara efektif dan efisien untuk istilahnya dilakukannya yang namanya proses audit internal auditor yang di sini selalu mengupdate pemahaman tentang strategi perusahaan dan sehingga dapat mewujudkan yang namanya proses bisnis tadi. Nah, dalam dokumentasi proses bisnis yang kita perlukan di sini adalah pertama manfaat dalam dokumen proses bisnis ini adalah sebagai alat orientasi bagi personal baru, ya. Jadi personal baru ini adalah manajemen yang terlibat dalam suatu organisasi tadi. Kemudian di sini kita dapat mendefinisikan daerah bagian-bagian yang merupakan masing-masing setiap departemen itu memiliki tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya kita selalu di sini si organisasi perlu melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi dalam setiap sistem yang dijalankan organisasi tadi. Nah, setelah itu kita akan menentukan apakah area proses bisnis ini mendapatkan perhatian utama. Nah, mana sajakah area proses bisnis yang mendapatkan perhatian utama ya yang perlu dilakukannya maksudnya perlu dilakukan untuk mendapatkan perhatian ya perhatian dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan risiko signifikan dan prosedur pengendalian tadi terhadap area proses bisnis yang mengalami problem tadi. Nah, urutan dalam dokumentasi proses bisnis ini yang pertama adalah adanya proses map. Map ini di sini kita memetakan proses bisnis untuk mempresentasikan baik dari mulainya adanya input, proses dalam pembuatan suatu bisnis tadi, kemudian proses. Nah, di proses ini mungkin ada suatu kendala, apakah proses bisnis ada suatu problem di sini dan akhirnya di output. Nah, proses map juga dilengkapi dengan narasi untuk penjelasan. Nah, kenapa dalam suatu area proses bisnis itu mendapatkan suatu problem? Apa masalahnya? Nah, yang kedua adalah proses write-ups. Write-up ini adalah penulisan proses bisnis yang dia mendeskripsikan peta proses bisnis itu digambarkan dalam proses map. Berarti di sini berhubungan dengan gambar. Ya. Baik, kita lanjut ke risiko bisnis. Nah, di risiko bisnis di sini, ya, bagaimana kita dapat melakukan evaluasi risiko yang terjadi di suatu organisasi. Nah, bagaimana kita caranya menghambat risiko tadi agar pencapaian dalam suatu organisasi itu tercapai. Nah, di sini perlu adanya yang namanya kalau kita bilang kemampuan Chief Audit Executive. Nah, jadi kemampuan auditor yang bisa dapat melakukan identifikasi risiko bisnis, di mana dia menentukan kemampuan dari si auditor tadi menjalankan misinya serta memberikan nilai tambah bagi organisasi tadi. Makanya kalau kita bilang dalam suatu organisasi ya punya suatu auditor untuk menilai
aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, jadi dalam suatu aktivitas organisasi tadi pasti memiliki suatu probleman. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Nah, disinilah pekerjaan dari kemampuan dari si auditor tadi. Nah, kemudian jadi meskipun adanya alat ya dalam menganalisis profil risiko tadi, tapi pengukuran risiko bisnis ini tetap masih dalam bentuk proses yang subjektif. Jadi di sini dia membutuhkan pengalaman dan judgement yang sehat ya dalam mendeteksi risiko bisnis tadi. Nah, model dasar risiko bisnis tadi kalau kita lihat yang pertama adalah di sini adanya risiko strategi. Nah, risiko strategis ini berhubungan dengan pihak eksternal. Ya, jadi berhubungan adanya peraturan, kompetensi dengan organisasi lain, kemudian dinamika pasar. Nah, jadi dinamika pasar itu akan mempengaruhi tujuan dari perusahaan tadi. Nah, kemudian industri dan teknologi. Nah, kalau kita lihat dari internalnya, di sini berhubungan dengan adanya reputasi terhadap suatu produk yang dihasilkan dari organisasi tadi, kemudian fokus dalam strategi, nah kemudian kepuasan konsumen. Nah, di sini kalau kita lihat produk tadi tuh setiap ada ya menilai terhadap produk yang dibuat oleh organisasi tadi, apakah konsumen merasa puas. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui ya si organisasi tadi mengetahui kepuasan konsumen tadi. Nah, mungkin kalau salah satu menilai adalah penjualan. Nah, penjualan kita semakin meningkat ya penjualan tadi itu kita menilai yang pertama berarti kepuasan terhadap produk itu sangat bagus. Tapi belum tentu gitu. Jadi kita belum tentu melihat bahwa produk yang dibuat oleh organisasi itu sangat baik gitu. Bisa saja konsumen yang membeli produk suatu organisasi itu mungkin yang pertama adalah konsumen baru. Dia ingin coba. Nah, jadi yang bisa kita lihat adalah konsumen yang menetap. Nah, jadi perlu di sini adanya, makanya di setiap produk itu ada label ya. Ini menilai kepuasan terhadap produk itu tadi. Ya, itu sangat penting. Jadi kalau misal ini, jadi dalam penilaian kepuasan konsumen itu tidak bisa dilihat bahwa konsumen yang hanya satu kali beli itu sudah merasa puas. Nah, angka baiknya kalau kita bisa melihat bahwa konsumen yang menetap dalam menggunakan produk organisasi tadi. Terakhir adanya governance, ya tata kelola istilahnya dari si perusahaan yang baik seperti itu. Nah, yang model risiko yang kedua, risiko bisnis yang kedua adalah complaint risk, risiko kepatuhan. Dalam risiko kepatuhan ini kalau kita lihat dari pihak eksternal yang mempengaruhi adalah kontrak. Adanya kontrak istilahnya terhadap peraturan dalam mendirikan suatu organisasi tadi. Ya, karena dalam mendirikan suatu organisasi itu dia ada yang namanya yang harus ditaati. Namun setiap perusahaan berdiri dalam suatu negara itu berbeda-beda aturan, ya kan, penjualan hukumnya, perizinannya. Nah, jadi setiap perusahaan itu beda-beda. Baik istilahnya untuk produk yang kita jual itu bagaimana label halalnya, izin dalam produknya, tingkat kesehatannya, gizinya itu juga. Nah, kalau di dalam internal, di sini kita melihatnya adanya etika, kebijakan, fraud, kecurangan, dan tindak ilegal terhadap produk yang dijual dalam satu organisasi tadi. Nah, apakah sudah ada label itu tadi? Bagaimana cara mendistribusikan produk? Nah, itu sangat perlu diperhatikan. Nah, terakhir yang ketiga, jenis risiko bisnisnya adalah reporting risk. Nah, risiko pelaporan. Dalam risiko untuk melaporkan di sini ada 3 yang harus diperhatikan. Dalam pihak eksternal di sini dia mencakup pelaporan akuntansi dan keuangan serta perpajakan. Nah, jadi bagaimana organisasi ini patuh ya dalam baik dalam pajak, setiap transaksi yang berhubungan ternyata itu berhubungan dalam objek pajak wajib dilaporkan. Nah, kemudian dalam untuk di akuntansinya adalah membuat laporan keuangan dalam setiap tahunnya ya perizinan.
Sedangkan kalau di internal dia mencakup yang namanya selalu ya anggaran. Setiap perusahaan baik bukan pemerintah saja, perusahaan juga organisasi juga harus membuat anggarannya setiap tahunnya. Kenapa? Karena dia akan membuat istilah tujuan dari perusahaan itu tahun ini ya profitnya harus sekian. Nah, itu perlu adanya dilakukannya anggaran baik penjualannya maupun belanja yang dilakukan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pencapaian kinerja tadi ini berhubungan dengan keuntungan profit, baik kalau kita nilai dari kinerja keuangannya, ya dari rasio likuiditasnya, solvabilitasnya, baik kemudian harga saham dari perusahaan tadi, kebijakan dividennya, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian pengendalian internal. Nah, dalam pelaporan ya yang dilakukan di perusahaan. Nah, ini harus bukan istilahnya dalam suatu organisasi itu tidak kalau ada risiko itu tidak bagus. Kalau tidak ada risiko itu juga malah baik, belum tentu. Nah, karena semuanya akan dipengaruhi oleh baik internal maupun eksternal tadi. Nah, itu perlunya dilakukan ini ya, memperkecil dari problem masalah itu tadi. Izin ya, belum Ibu share ya. Lupa saya nih. Oke, maaf. Belum saya share ini ya. Supaya tadi nggak ada yang bilang nih. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, selanjutnya adanya operation risk atau risiko operasi. Nah, Oke, yang terakhir ya, risiko pelaporan itu ada sumber informasi. Nah, di sini berhubungan dengan akses ya, kesediaan, kemudian integritas data dan kelengkapan infrastruktur dan privasi. Ya, ini istilahnya bagaimana berhubungan dengan yang namanya ini ya, informasi tentang produk tadi. Sekarang kan setiap sudah punya website ya. Nah, tentang kemudahan dalam mengakses tentang produk tadi, pengenalan ya, integrasi data dan produknya. Oke, kita lanjut ke risiko operasi. Ya, di risiko operasi ini yang harus kita perhatikan di sini itu ada yang pertama dalam proses. Di sini adanya rantai pemasaran supply chain tadi, ya kan, jangan sampai supply chain ini berhenti ya dalam ini produksi, berhubungan dengan adanya produksi. Kemudian kapasitasnya, ya, kemudian pelaksanaan dalam proses, nah keamanan dan kelangsungan bisnis, kemudian sini siklus operasi dan adanya bencana. Ya, bencana ini ya kita nggak tahu, bisa nanti bencana alam, kebakaran ataupun wabah penyakit. Nah, yang membuat yang kemarin 2 tahun itu karena aktivitas masyarakat terhentikan, maka beraktivitas dalam produksi pun akan berkurang. Nah, kemudian kelambanan inovasi ya. Jadi istilahnya dalam suatu perusahaan itu menghasilkan satu produk itu tidak bisa hanya berpatok pada satu model, satu jenis. Jadi perusahaan juga harus memiliki inovasi terhadap produk yang akan dijalankannya seperti itu. Ya. Kemudian untuk manusia SDM-nya, nah di sini perlu adanya peningkatan keterampilan dari SDM tadi supaya terciptalah inovasi dalam suatu produk. Nah, kemudian ada terakhir keuangan. Nah, di sini di keuangan ini dia harus benar-benar menghandle yang namanya tingkat bunga, nilai dari kurs, ya, kegagalan dalam keuangan, ya. Kemudian kesediaan modal, manajemen kas, dan jangka waktunya. Jadi ini benar-benar di bagian keuangan ini harus benar-benar pandai menghandle supaya tidak terjadi yang namanya itu tadi resiko kebangkrutan bagi perusahaan itu tadi. Nah, kita lanjut dalam alternatif tanggapan risiko. Di sini ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus melakukan pengurangan risiko, menurunkan risiko, membagi risiko, dan mengambil risiko. Nah, menghindari risiko itu sangat penting ya, perlu ya. Contohnya kalau di sini kita lihat perusahaan pasar menjual divisi usaha. Nah, kalau untuk menurunkan risiko itu juga sangat wajar. Kita
kita harus melakukan penurunan risiko. Nah, yang membagi risiko berarti kalau ternyata risiko tadi tidak mampu kita hindari, tidak mampu kita kurangi, jadi kita membaginya. Nah, membaginya bagaimana? Nah, jadi istilahnya yang kalau memang bisa kita atasi sedikit, ya, oke. Berarti kita membagi dalam penyelesaiannya itu bulan ini berapa tahap kita selesaikan risiko itu tadi kita turunkan 10%, jadi nggak bisa langsung untuk setingkat persen lebih tinggi, jadi sedikit gitu ya. Nah, jadi dia di sini melalui adanya program asuransi. Nah, terakhir adalah mengambil risiko. Nah, kenapa kita perlu mengambil risiko? Terkadang dalam mengambil risiko itu tadi bisa mengatasi problem itu tadi. Jadi risiko itu belum tentu juga ternyata sebagai penghancur dalam aktivitas dari suatu perusahaan. Jadi lihat dari jenis risikonya. Jadi seorang manajemen organisasi harus pandai mendeteksi tentang risiko itu tadi. Apakah risiko ini ternyata berdampak dalam bisa dia meningkatkan dan bisa juga dia menurunkan dalam keberlangsungan perusahaan tadi. Ya itu dasar ilmiah ketika jadi kamu mau mengacu ke baik. Nah, pengendalian internal di sini ini tadi udah kita bahas ya. Yang pertama mungkin ini tujuan dalam pengendalian internal ya karena pelaporan keuangan entitas, efektivitas, efisiensi dan kesesuaiannya. Nah, ini komponen dalam pengendalian internal mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Ada lingkungan pengendalian yang harus kita perhatikan, penilaian dari risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan. Nah, dalam pengujian pengendalian nih auditor dia melakukan ada 4 jenis prosedur. Yang pertama melakukan tanya jawab dengan proses lain cepat, menguji dokumen, mengamati aktivitas tingkat pengendalian dan mengerjakan ulang prosedur lainnya dalam ujian penilaian. Nah, pada manajemen keamanan informasi di sini kalau kita lihat ada 4 tahapan. Kita akan mendeteksi ancaman, kemudian risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman tadi, kemudian kebijakan apa yang harus dilakukan dalam keamanan informasi tadi, dan terakhir adalah kita mengimplementasi pengendalian dan untuk mengatasi risikonya. Baik. Nah, ini kategori dalam risiko informasi bisnis ya. Risiko informasi bisnis ya itu sebelum masuk di aplikasi itu proses perencanaan itu bagaimana? Nah, di sini ada mencakup ya menurut si Hages, di sini ada 6 kategori yang harus kita perhatikan dalam kategori risiko teknologi bisnis keamanannya. Betul, ya dalam ketersediaan daya pulih, performan, daya skala dan ketaatannya seperti itu. Nah, dalam pengendalian mungkin saya nggak usah begini. Oke, mungkin itu saja ya yang kita bahas sudah di tahap ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi lebih tatap muka ya. Ya, oke, silakan jika ada mau bertanya sebelum kita ini tutup karena 10:30 lanjut lagi ya. Ya kan? Ada yang mau ditanya boleh silakan. Berarti sebenarnya muslimbangnya membahas rencana. Ada yang ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh coba mungkin dari salah satu yang mau, ya ini kelompoknya sama aja ya yang kemarin. Kalau mau boleh silakan setiap kelompok mencari satu artikel ya tentang ini ya risiko audit berbasis risiko sesuai dengan topik mau yang hari ini ataupun besok. Nah, Ibu juga akan ini. Jadi kita besok mencoba untuk mengklarifikasi artikel yang berbaur dengan topik mata kuliah kita ya, biar kita menyesuaikan ini ya, jadi lebih enak kita berdiskusi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya kita akhiri bisa. Oke, seperti biasa boleh diaktifkan ini.